Bangun hotel dan apartemen. Ini hotel haji dan umroh mungkin ya. Ini akuisisi ladang minyak sih kayaknya enggak. Membeli stasiun televisi enggak. Nah, di sini ada membeli lahan 4,7 hektar di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini yang disinyalir merupakan kasus tabung tanah. Paham ya Bu ya? Nah, ini media yang ininya. Jadi ini kaitannya dengan tabung tanah, mungkin ini salah satunya yang mungkin ya media ini menerangkan karena ya Yusuf Mansur sendiri yang menawarkan, karena sebenarnya di Twitter dulu Yusuf Mansur menawarkan tanah ini ada di Twitternya. Jadi teman-teman bisa lihatlah, membeli sawah di kawasan Sukabumi. Dan ini kalau nggak salah saya nggak tahu Bogor atau Sukabumi itu ada beberapa bisnis. Kalau untuk tepatnya saya kurang tahu. Ada beberapa bisnis yang berkaitan dengan agrobisnisnya milik Daku. Apakah itu berkaitan dengan patungan saya nggak tahu. Yang jelas ada ya. Membeli Bank Muamalat kayaknya ini nggak jadi ya, jadinya BRIS. Dan itu yang saham BRI Syariah itu kan dulu memang ditawarkan melalui koperasi juga. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah upload di sana ada yang memberikan semacam chat di Messenger Facebook itu bahwasanya dia kehilangan 50 juta. Upload di sana ada yang memberikan semacam chat di Messenger Facebook itu bahwasanya dia kehilangan 50 juta dari BRI Indonesia dari Koperasi Indonesia Berjamaah itu ya, dari saham BRIS itu. Tapi kayaknya nggak lewat koperasi, kalau nggak salah itu lewat Paytrend. Jadi yang 50 juta itu. Nah, terus di sini mengakuisisi Bank Mutiara, saya nggak tahu. Ini yang saya tahu. Jadi kalau kita meruntut dari ke belakang, bahwasanya media itu tahu kasus-kasus Yusuf Mansur itu memang ya itu dimuat di media, itu terbuka. Jadi kalau misalkan nanti mengelak ya nggak bisa sih menurut saya, karena banyak kali buktinya ya Bu ya. Nah terus sekarang kan saya menjelaskan kenapa koperasi itu harus punya mediasi dulu lah, secara gampangnya itu harus diundang sama Kementerian Koperasi. Pertama ya saya udah pernah tunjukkan sama Ibu bahwasanya koperasi ini adalah koperasi yang tidak taat aturan. Itu fakta. Ini bukan hoax, ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti di Kementerian Koperasi ada menyediakan itu. Karena dia nggak pernah melaporkan RAT. Walaupun Ibu tahu nggak, kalau di website Koperasi Indonesia Berjamaah itu katanya ada RAT. Ada gambar RAT gitu, cuma berapa orang kayak gitu. Pernah lihat websitenya belum? Udah pernah lihat websitenya, tapi nah di sana ada RAT, tapi RAT-nya itu nggak pernah dilaporkan. Dan di sana Ibu merasa diundang nggak sebagai anggota gitu? Enggak. Ini Bu, Ibu pernah nanda tangan disuruh jadi anggota? Oh pernah disuruh tanda tangan. Nah teman-teman, sesuai dengan obrolan saya, kenapa deregulasi teman-teman patungan usaha yang dulunya memang jadi bisnis Yusuf Mansur yang dikatakan media itu ilegal, itu menjadi koperasi, salah satunya adalah untuk mewadahi payung hukumnya. Nah, teman-teman yang baru bergabung, baik itu tabung tanah maupun patungan usaha, termasuk yang punya video juga, itu pada akhirnya dimasukkan menjadi anggota koperasi. Nah, kalau Ibu mungkin termasuk yang sudah ada koperasinya. Waktu itu Merah Putih atau Indonesia? Kopindo kayaknya. Kopindo, udah Kopindo. Indonesia Berjamaah. Oh, berarti udah kan awalnya koperasi Merah Putih. Nah, itu dirubah namanya menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah. Jadi pantas saja kalau misalkan koperasi itu udah ada, otomatis Ibu suruh tanda tangan. Karena kalau yang pertama itu belum ada. Oh, belum. Jadi intinya itu sesuai dengan obrolan saya, koperasi itu berkewajiban untuk memberikan laporan sebenarnya kepada anggota gitu. Jadi usulan saya yang kemarin kepada Ibu yang dari Garut seperti yang diucapkan kemarin itu, di sana menjelaskan bahwa koperasinya itu kalau memang koperasi itu memang nggak bermasalah Ibu ya, misalkan ada RAT kayak gitu, ketika nanti Ibu mengundang mereka melalui mediasi Kementerian Koperasi, harusnya mereka datang gitu ya, secara logikanya ya Bu ya, walaupun mereka memang nggak pernah melaporkan RAT-nya, itu ada faktanya. Nah
Pertanyaan saya ke Ibu setuju nggak dengan langkah saya yang usulan saya, bukan langkah saya, usulan saya kepada teman-teman, karena ini sebenarnya ya seharusnya sebelum melakukan tuntutan perdata ini akan lebih sangat efektif. Kalau kita tahu bahwasanya koperasi itu memang tidak taat aturan, terus koperasi itu memang dalam tanda kutip laporan keuangannya nggak beres gitu. Ini kan lebih bisa membuktikan bahwasanya ini koperasi harus bertanggung jawab karena laporannya tidak nggak jelas, harus bertanggung jawab dan kewajibannya seperti apa. Nah, nanti sesuai dengan tuntutannya. Setuju saya kalau untuk koperasi dulu, karena kan banyak patungan usaha itu masuk ke situ. Pasti saya juga, mungkin orang-orang juga banyak yang bertanda tangan seperti saya mungkin. Banyak ya. Bahkan ada yang ikut patungan usaha juga ya, bareng dengan tabung tanah. Itu ada buktinya dan itu bisa nanti saya perlihatkan sebenarnya. Jadi saya bertanya, Ibu kan di kawasan sekitar ibu kota ini ya. Kalau misalkan Ibu ini nanti ikut mewakili teman-teman ini, untuk misalkan 1, 2 orang atau 3 orang itu untuk mediasi di Kementerian Koperasi, untuk misalkan gini, nanti Ibu diundang di Kementerian Koperasi karena sudah mengajukan. Nah, Ibu datang ke sana untuk bertemu dengan pihak koperasinya, mau nggak? Mau. Karena ini kan Ibu nggak terlalu jauh nih. Iya. Nah, kan kalau Ibu mau, tapi saya nggak menjamin koperasinya datang ya Bu ya. Karena kalau koperasinya ini memang ini terbuka gitu, bisa memberikan laporan keuangan dengan baik, dengan rekening koran yang jelas gitu, pasti mereka mau lah gitu lah. Karena kan kita jujur, kalau jujur pasti berani gitu ya. Iya. Kan kalau kata KPK jujur itu hebat gitu. Tapi kalau nggak berani, berarti saran saya kalau nggak berani nanti Ibu kan saran saya ini ya Bu ya, nanti melaporkan ke PPATK. Nah, teman-teman, untuk proses pelaporan PPATK ini ada beberapa hal yang memang harus saya jabarkan. Karena ini terkait dengan peraturan ya. Jadi secara pribadi orang per orang itu sebenarnya nggak boleh melaporkan Bu. Secara kelompok pun sebenarnya nggak boleh. Tapi Ibu bisa melalui koperasi teman Ibu atau misalkan nanti melalui pengacara Ibu. Nah, kalau misalkan pengacara Ibu kemarin kan habis mewakili Ibu nih melakukan pembelaan terhadap Ibu gitu lah ya, bukan pertarungan di pengadilan sebenarnya, lebih pada mencari kebenaran dan keadilan. Nah, Ibu mau mengusulkan ke pengacara nggak kalau misalkan nanti untuk melaporkan ke PPATK mewakili Ibu gitu, mewakili teman-teman gitu? Mau lah. Ya, mau. Nah, kalau misalkan mudah-mudahan sih pengacaranya mau ya Bu ya. Karena ya harus melalui lembaga resmi, maksudnya harus melalui orang yang memang punya hak untuk melaporkan itu gitu. Kalau kalau pengacaranya nggak mau ya itu nanti terserah Ibu pilihannya mau bagaimana, apakah teman-teman mau nyari pengacara baru atau bagaimana, dan jelas ya nanti didiskusikan dengan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih mau. Nah, itu pertama ya. Jadi Ibu salah satu orang yang siap nih teman-teman untuk mewakili teman-teman. Kan ini ada yang di Kalimantan, ada yang di Aceh, ada yang bahkan kalau misalkan kita lihat itu ada yang Makassar bukan Makassar Medan ya waktu itu. Ada yang jauh sekali. Nah, kalau Ibu mewakili dan nanti beberapa yang mewakili, mudah-mudahan ya Bu ya itu jadi solusi. Nah, saran saya kemudian kalau misalkan koperasi itu nggak datang, selain kalau misalkan udah tahu kondisinya seperti itu, ketika dilaporkan ke PPATK bahwasanya koperasi itu memang dalam tanda kutip bermasalah dalam pengelolaan keuangan, nanti menurut saya itu akan pas kalau kita gugat perdata menggunakan data itu. Karena harusnya seperti itu harusnya menurut saya. Jadi kalau kita mau menuntut ya gunakan data sebanyak mungkin, sevalid mungkin, dan sekuat mungkin untuk menang. Nah, kalau kayak gitu nanti Ibu mungkin menjadi perwakilan yang akan menuntut, karena Ibu kan datang ke sana ya otomatis menjadi perwakilan. Dan kalau untuk saksi-saksi sih banyak lah untuk saksi-saksi. Nah, ini teman-teman, jadi perjuangan ini kan sebenarnya perjuangan bersama seharusnya ya. Nah, Ibu ini mau, mudah-mudahan teman-teman mau mendoakan teman-teman, termasuk teman-teman yang sering nonton channel saya, mudah-mudahan mau mendoakan Ibu ini dan nanti beberapa teman yang mau ke Kementerian Koperasi. Nanti konsepnya seperti apa, konteksnya seperti apa, nanti saya bantu untuk
membuatkan surat atau misalkan datang langsung ke sana ke Deputi Kementerian Koperasi untuk memberikan waktu audiensi, misalkan untuk menyurati pihak dari koperasi gitu ya. Nah, satu hal lagi selain patungan usaha, di sana kan ada, tadi saya lihatkan bahwasanya ada video tentang tabung tanah ya Bu ya. Tabung tanah. Terus saya juga menjelaskan bahwasanya ada keterkaitan dengan Moyavidi ya Bu ya untuk koperasinya. Karena sebenarnya Yusmansyah sendiri yang menjanjikan di sana sih sebenarnya. Katanya teman-teman Moyavidi punya saham di Hotel City katanya. Itu Yusmansyah sendiri yang bilang. Nah, jadi untuk teman-teman yang lain, kalau ada teman-teman yang mau ikut misalkan dari patungan usaha, dari tabung tanah, Ibu bersedia untuk bareng mereka? Bersedia. Termasuk yang Moyavidi itu? Bersedia. Ya, jadi nanti mungkin ada dari mereka yang mewakili ya Bu ya? Ya. Ada yang mewakili dari, mungkin ya, saya nggak tahu ya, mungkin saya kan kenal dengan beberapa orang dari tabung tanah dan Moyavidi ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan tanya mereka untuk bareng-bareng gitu ya. Karena kan kalau sendiri-sendiri kan nantinya akan lebih sulit prosesnya, lebih baik bareng sekalian gitu. Jadi targetnya kan ini cuma koperasi. Iya. Nah, nanti sifat pengembangannya nanti kan tergantung kalau itu diproses pidana atau perdata. Sebenarnya kalau itu sih, kalau misalkan pengelolaan keuangannya bermasalah ya pasti kemungkinan besar pidana. Nah, cuma dengan itu dijadikan bahan sebagai referensi bahwasanya koperasinya itu memang melakukan dalam tanda kutip itu nggak jujur itu ya Bu ya. Nah, itu nanti sebagai pegangan untuk menuntut gitu. Hal yang terkait apa sih yang bisa kita tuntut ya sesuai dengan konsep masing-masing gitu ya. Misalkan Moyavidi nih punya saham, dijanjikan cuma saham, jadi tuntut aja sahamnya sesuai dengan nilainya. Teman-teman ini nih patungan usaha dituntut misalkan nanti punya saham, uangnya dikembalikan juga modalnya, terus bagi hasilnya juga ya dituntut seperti itu. Soal gugatan imaterial, gugatan imaterial itu ya penting karena kan Ibu jadi nanti buat bayar pengacaranya juga dari situ juga gitu. Masa nanti buat pengacaranya dibayar dari uang hasil pengembalian itu, ya habis percuma juga gitu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi saran saya buat misalkan teman-teman yang memang mau bergabung, nanti sebaiknya mewakilkan dulu salah satu orang untuk kalau nggak bisa mengirim surat, jadi nanti langsung datang langsung ke Kementerian Koperasi untuk meminta audiensi gitu secara resmi. Kan nanti ada formulir Bu, ada formulir nanti meminta izin misalkan seperti itu ya, atau misalkan nanti disampaikan daripada saya tahu sih harus kemana, Deputi Kementerian Koperasian gitu lah intinya. Deputi itu nanti yang ngurusin koperasi-koperasi yang bermasalah. Nah, nanti deputi itu akan mengundang Ibu. Nanti mungkin di undangan pada saat mediasi mungkin akan banyak yang datang. Saya kira akan banyak yang datang. Itu karena saya kira banyak yang akan mendukung Ibu gitu. Saya kira seperti itu. Oke, teman-teman mungkin paham ya dengan konsep yang saya bangun ini. Ini sebenarnya saya nggak maksa. Saya sampaikan Bu ya. Ibu ini kalau misalkan mau datang ke Kementerian Koperasi, ini bukan kemauan saya Bu ya. Ini saya cuma membuka wawasan, membuka wacana agar langkah-langkah Ibu ini nanti lebih efektif, lebih ya kalau misalkan kita berbicara tentang keilmuan ya lebih komprehensif ya, sesuai dengan alur yang memang harus ditempuh. Nanti ya Ibu diskusi lagi dengan teman-teman gitu ya, termasuk dengan pengacara kalau bisa. Ya pengacaranya diskusi aja. Nanti pengacaranya mau nggak? Sebenarnya pengacara itu kan tergantung Ibu. Gini Bu ya. Ibu sebagai klien, saya menjelaskan ya, Ibu sebagai klien itu sebaiknya menuntut pengacara untuk melakukan hal ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan pengacaranya akan membantu Ibu, ya mudah-mudahan bisa dengan terlaksana dengan cepat. Nanti nggak akan berlarut-larut nih kasusnya, termasuk kasus yang tabung tanah. Jadi akan simpel, akan cepat, dan otomatis nanti pada saat gugatan perdata otomatis Ibu akan menang. Karena datanya kan lengkap gitu. Paham ya Bu ya? Paham. Jadi saya nggak maksa, sekali lagi terserah kembali pada teman-teman. Saya membuka wacana ini untuk kepentingan teman-teman. Adapun misalkan saya mencari teman-teman yang dekat dengan kawasan kota Jakarta ya, yang masih kota-kota penyangga Jakarta atau bahkan mungkin yang di Jakarta, itu karena efektivitas Bu. Karena kan yang dari Kalimantan juga kan jauh ya Bu ya. Ya kalau yang deket-deket sini kan ya cuma misalkan
40 menit nyampe gitu ya ke Kementerian Koperasi, kan deket ya, masih ongkosnya masih terjangkau gitu. Jadi buat teman-teman, saya bukan apa ya, nggak mempercayakan kepada teman-teman yang jauh, tapi lebih pada efektivitas tentang kinerja kita nanti ke depannya, dan lebih murah juga sebenarnya. Ya, transportasi. Ya, transportasinya lebih murah, lebih efektif, dan lagi pula juga nggak perlu apa ya, akomodasinya nggak perlu besar gitu ya Bu ya. Kan dekatnya bisa PP gitu lah sehari. Oke, paham ya Bu ya maksud saya ya? Paham. Jadi termasuk video yang saya tunjukkan itu semua untuk teman-teman tabung tanah dan MyFD. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman menjadi pencerahan, dan doakan juga buat ibu ini dan teman-teman yang mau melaporkan ke Kementerian Koperasi, bahwasanya langkah-langkah ini bertujuan untuk mencari keadilan dan mencari kebenaran. Sampai di sini ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.